Selamat berjumpa kembali, semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan beberapa properti tari yang digunakan dalam tarian daerah yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat beragam yang tercermin dari tarian daerah yang dimiliki. Dalam sebuah tarian diperlukan yang namanya properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari adalah peralatan yang digunakan untuk melengkapi penampilan atau pementasan tari. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang sangat penting. Properti tari ini juga memiliki berbagai fungsi dalam sebuah tarian. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, properti tari sebagai penunjang dan pelengkap tarian tersebut. Yang kedua, properti tari berfungsi untuk menambah nilai keindahan dalam sebuah tarian. Yang ketiga, properti tari mempermudah penyampaian pesan yang ingin disampaikan penari melalui gerakannya. Dan yang keempat, properti tari juga berfungsi untuk mempertegas gerakan tari. Berikut ini beberapa properti tari yang ada di dalam tarian daerah yang ada di Indonesia. Tari yang pertama adalah tari reog. Tari reog adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya dari daerah Ponorogo. Penari utama pada tarian ini menggunakan properti berupa dadak merak, yaitu topeng berkepala singa dengan hiasan burung merah di atasnya. Properti yang digunakan oleh Prabu Kelono Suwandono berupa topeng merah, sampur, dan keris blangkra. Properti yang digunakan oleh Jatilan adalah kuda lumping. Sementara itu, properti yang digunakan oleh Patih Bujangganong adalah topeng berwarna merah dan juga campuk. Tarian yang kedua adalah tarian kuda lumping. Kuda lumping adalah tarian tradisional yang berasal dari Jawa. Kuda lumping ini terdapat di beberapa daerah, misalnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga di Jawa Timur. Tarian kuda lumping ini menampilkan sekelompok prajurit yang tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan properti berupa tiruan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya. Properti lainnya adalah keris, cambuk, selendang, dan juga sesumping. Yang ketiga adalah tari jaipong. Tari jaipong merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Tari jaipong menggunakan properti diantaranya adalah sampur atau selendang. Yang keempat adalah tari baksa kembang. Tari baksa kembang merupakan jenis tari klasik yang berasal dari daerah Banjar. Tari ini sebagai tari penyambutan tamu agung yang datang ke Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan dalam tari baksa kembang adalah rangkaian bunga. Yang kelima adalah tari serampang 12. Tari serampang 12 adalah tari tradisional yang berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Properti tari serampang 12 adalah selendang dan sarung bagi penari putra dan aksesoris kepala bagi penari putri. Yang keenam adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu ragam tari yang mengekspresikan kehidupan hewan merak. Tari merak ini diangkat ke pentas oleh seniman Sunda bernama Raden Cece Sumantri. Seperti tari merak, properti tari merak berupa mahkota atau siger dan garuda mungkur yang digunakan sebagai hiasan kepala. Para penarinya juga menggunakan properti menyerupai sayap burung merak. Yang ketujuh adalah tari topeng. Ada beberapa macam tari topeng yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah topeng Dayak, topeng Bali, topeng Cirebon, topeng Malang, topeng Ireng, dan sebagainya. Nah, pada video ini hanya akan dibahas mengenai tari topeng Cirebon saja.
Tari topeng Cirebon atau yang disebut juga dengan tari topeng Kelana ini menggunakan properti berupa topeng, sampur, dan keris. Yang ke-8 adalah tari piring. Tari piring adalah salah satu seni tari tradisional yang berasal dari Minangkabau. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai properti utama. Yang ke-9 adalah tari remo. Tari remo merupakan tarian yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Properti yang digunakan tari remo yaitu sabuk dan keris yang dipakai di pinggang, serta selendang yang menggantung sampai ke mata kaki. Yang ke-10 adalah tari gong. Tari gong atau kancet ledo adalah tarian tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur. Tarian ini biasanya ditarikan di atas sebuah gong, sehingga tarian ini disebut juga dengan tari gong. Tarian ini menggunakan properti berupa hiasan tangan dari bulu burung enggang dan ikat kepala berhiaskan bulu ekor burung enggang. Yang ke-11 adalah tari kipas pakarena. Tari kipas pakarena merupakan tarian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tradisi di kalangan masyarakat Goa yang masih dipertahankan sampai saat ini. Properti yang digunakan dalam tari ini adalah kipas pakarena. Yang ke-12 adalah tari serimpi. Tari serimpi merupakan sebuah tarian klasik dari Yogyakarta. Properti tari yang digunakan diantaranya adalah jebeng, cundrik atau keris kecil, pistol, jemparing, dan tombak pendek. Yang ke-13 adalah tari rangguk ayak. Tari rangguk ayak yang berasal dari daerah Jambi menggunakan properti berupa rebana kecil. Yang ke-14 adalah tari lilin. Tari lilin merupakan sebuah tarian yang berasal dari Sumatera Barat. Para penari membawa lilin yang menyala pada piring yang dipegang pada setiap telapak tangan mereka. Penari ini akan menarikan tarian berkelompok dengan memutar piring yang memiliki lilin yang menyala. Properti yang digunakan pada tarian ini berarti adalah lilin dan piring. Yang ke-15 adalah tari gantar. Tari gantar berasal dari Kalimantan Timur yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Pada tarian ini menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Di Kalimantan Timur juga terdapat tarian perang yaitu yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mando, perisai, dan baju perang. Demikian video mengenai properti tari yang ada pada beberapa tari daerah yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.